Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syukran lillah, amma ba'du. Ustaz-ustazah semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan ustaz-ustazah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Dan tak terasa saat ini kita sudah memasuki di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan ini kita bisa memaksimalkan dengan amal ibadah yang semaksimal yang bisa kita bisa. Dan tak lupa salawat salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau lah kita bisa merasakan salah satu nikmat yang paling tinggi, yaitu adalah nikmat Al-Quran. Tak lupa juga untuk keluarganya, para sahabat, serta para pengikut yang selalu istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua, ustaz-ustazah semua, termasuk di dalam kelompok-kelompok atau di dalam golongan yang kelak akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik ustaz-ustazah semua, izinkan saya membuat video singkat tentang fasilitas bagi peserta pelatihan tahfidz metode mungkin edisi Ramadan 2022 ini. Kenapa saya buat video singkat ini? Karena banyak sekali daripada peserta pelatihan yang bertanya secara langsung kepada saya, pada saya sudah jelaskan ketika saat pelatihan, ataupun sudah kita sharekan penjelasannya di siaran ulang video YouTube. Tapi pertanyaan itu selalu ada, sehingga saya berikhtiar sepertinya akan jauh lebih baik atau akan jauh lebih efektif ketika saya membuat video penjelasan khusus mengenai fasilitas peserta ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan adanya video penjelasan ini ustadz-ustadzah semua semakin jelas gambarannya, lalu juga tidak ada kebingungan lagi atau tidak ada pertanyaan lagi yang muncul di ustadz-ustadzah semua. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, ada yang unik memang ketika melaksanakan pelatihan tahfidz metode mungkin edisi Ramadan 2022 ini. Sebelumnya kami dari panitia tidak pernah memberikan fasilitas sebanyak ini, tapi Masya Allah, alhamdulillah, atas izin Allah, setidaknya ada beberapa fasilitas yang bisa ustaz-ustazah manfaatkan. Kurang lebih ada 5 fasilitas. Yang pertama adalah sertifikat pelatihan. Yang kedua adalah wakaf Al-Quran untuk guru dan santri, yang insya Allah kita prioritaskan terlebih dahulu adalah santri fakir miskin, yatim, dan duafa. Lalu yang ketiga adalah kerjasama pembuatan rumah Quran dari sahabat kami, yaitu dari Rumah Quran Sahabat Quran. Bagi ustaz-ustazah yang dulu pernah memiliki cita-cita ingin memiliki rumah Quran atau sejenisnya tapi bingung dengan sistemnya dan lain segala macamnya, nanti saya akan jabarkan. Lalu yang keempat adalah bantuan legalitas dari kami, Yayasan Global Quran Indonesia, dan fasilitas rekening virtual account. Nanti juga saya akan coba jabarkan. Dan yang terakhir, fasilitas bagi peserta adalah peserta bisa menjadi agen marketing dari Al-Quran Hafalan Metode Mungkin. Nah, lanjut. Yang pertama adalah sertifikat pelatihan. Pada intinya, insya Allah, seluruh ustadz-ustazah yang mengikuti pelatihan baik secara online maupun offline, maupun pelatihan melalui siaran ulang di YouTube yang pernah saya sharekan link videonya, semuanya akan kita berikan sertifikat bahwasanya ustadz-ustazah telah mengikuti pelatihan tahfidz metode mungkin, yang mana sertifikat ini akan kita kirimkan via email insya Allah di bulan Syawal. Nah, adapun yang akan kami kirimkan sertifikat ini adalah yang sudah mengisi Google Form atau formulir pengajuan sertifikat. Jadi mohon tidak ada lagi yang bertanya, Ustadz, kenapa saya tidak mendapatkan sertifikat? Nah, bisa jadi Ustadz saja mungkin belum mengisi formulir permohonannya. Insya Allah seluruh formulir akan kita share ulang di grup WhatsApp peserta masing-masing, dan kami juga insya Allah cantumkan di dalam deskripsi video YouTube ini. Ini fasilitas yang pertama. Lalu yang kedua adalah fasilitas wakaf Al-Quran untuk guru, santri, yang kami prioritaskan. Pertama adalah fakir miskin, yatim, dan duafa. Nah,
banyak sekali yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya bingung ini santri saya termasuk kategori fakir miskin atau tidak. Nah, saya banyak sekali pendapat tentang standarisasi tentang penggolongan fakir miskin. Nah, saya ambil yang paling mudahnya saja. Kriteria fakir miskin menurut had kifayah atau batas garis kemiskinan dalam Islam. Saya jabarkan, kurang lebihnya ada 2 penjabaran. Yang pertama adalah dikatakan sebagai kategori fakir miskin ketika seseorang belum termasuk ke dalam kategori nisab zakat. Nisab zakat di dalam Islam itu adalah senilai 85 gram emas. Kalau sekiranya harga emas 1 gramnya adalah 1 juta, bisa kita hitung misalkan pendapatan per tahunnya adalah 85 juta. Atau kalau kita bagi 12 bulan adalah pendapatan per bulannya adalah 7 juta. Nah, kalau sekiranya pendapatannya masih di bawah 7 juta, itu masih bisa mengajukan wakaf Al-Quran. Kok tinggi ya Ustadz? Iya, karena memang standar kesejahteraan di dalam Islam itu yang saya pahami memang jauh lebih tinggi daripada yang kita pahami saat ini. Lalu yang kedua adalah KHL atau standar kehidupan layak. Ini dijelaskan oleh Bajnas. Makanya di Indonesia itu ditetapkan ada yang namanya UMR. Ada UMR per provinsi, ada UMR per kabupaten. Nah, sederhananya UMR ini atau upah minimum regional ini adalah standar batas kita bisa hidup layak di suatu daerah. Contoh misalkan di Kerawang, UMR-nya adalah 4.900.000 sekian. Jadi, kalau sekiranya kita memiliki pendapatan bulanannya belum mencapai 4.900.000, maka itu masih termasuk kategori mustahik dalam pandangan lembaga Bajnas. Atau pada umumnya Bajnas mengumumkan bahwasanya karena setiap daerah berbeda-beda, ada yang UMR-nya tinggi, ada yang UMR-nya rendah. Sederhananya Bajnas membuat rata-rata dikategorikan sebagai fakir miskin bagi keluarga tersebut atau bagi keluarga yang memiliki pendapatan bulanan kurang dari 3,5 juta. Nah, silakan dari hasil inilah Ustaz silakan dihitung, dikalkulasi kira-kira jumlah guru atau jumlah santri fakir miskin, yatim dan duafanya jadi berapa tuh? Silakan. Dan sekedar informasi, alhamdulillah, Masya Allah, di Ramadan ini ketika pelatihan online saya sampaikan ada dermawan yang membantu biaya operasional cetak kurang lebih 2.000 Al-Quran, dan komunikasi itu terus berlanjut dengan saya. Dan Masya Allah di hari Ramadan ini beliau komunikasi dengan saya, alhamdulillah beliau membantu kekurangan seluruh daripada kebutuhan Al-Quran. Jadi Ustaz saja insya Allah seluruhnya akan kebagian wakaf Al-Quran selama stok wakaf Al-Quran itu masih tersedia. Makanya kita akan prioritaskan terlebih dahulu yang termasuk kategori fakir miskin, yatim, dan duafa. Mohon doanya bagi orang yang saya tidak bisa sebutkan namanya, yang telah membantu Ustadz-Ustadzah semua dan membantu kami selaku panitia dalam memenuhi kurang lebih, beliau mengcover biaya cetak kurang lebih 6.000 Al-Quran hafal metode Mufti. Masya Allah. Nah, selanjutnya fasilitas yang ketiga adalah fasilitas pembuatan kerjasama rumah Quran. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, jadi sederhananya seperti ini. Bagi ustadz-ustadzah yang memiliki cita-cita atau memiliki keinginan memiliki rumah Quran, silahkan mengajukan kerjasama. Nanti kita akan sharekan formulir pengajuan proposalnya. Sederhananya adalah rumah Quran yang kita bantu buat adalah bukan rumah Quran yang santrinya mukim, akan tetapi rumah Quran yang santrinya non mukim. Dalam artian santrinya pulang pergi ke rumahnya masing-masing. Jadi datang ke rumah kita hanya untuk belajar Al-Quran dan dia kembali lagi ke rumahnya untuk makan, untuk tidur dan lain-lainnya, itu dilakukan di rumahnya, seperti itu. Nah, adapun yang Ustadz-Ustadzah perlu persiapkan adalah yang pertama tentulah rumah di mana akan dilaksanakan program rumah Quran tersebut. Nah, fasilitas yang kita sediakan yang pertama adalah legalitas berupa branding. Insya Allah nanti dari proposal itu
siapa saja yang di ACC, datanya kita akan ambil, nanti ustadz saja akan mendapatkan pertama adalah spanduk yang berisi legalitas sahabat rumah Quran yang tercantum namanya berdasarkan cabang kotanya masing-masing, misalkan sahabat rumah Quran, sahabat Quran cabang Belitung atau misalkan cabang kota Bandung. Nah, di sini tertulis juga nama ustadz ustazah, nomor WhatsApp ustadz ustazah, serta nomor rekening virtual account khusus untuk rumah Quran ustazah. Jadi kalau sekiranya dalam keberjalanan waktu ustadz ustazah membutuhkan penggalangan dana, silakan manfaatkan rekening itu. Semua donasi yang masuk ke rekening itu nanti akan diserahkan kepada ustadz ustazah semua. Nanti penjelasan tentang rekening virtual account itu apa sih, insya nanti akan ada di pembahasan selanjutnya. Yang pertama, ustadz ustazah akan mendapatkan spanduk. Kenapa harus mendapatkan spanduk? Ini penting adanya legalitas, supaya ketika nanti ada pertanyaan, jelas badan hukumnya, menginduknya ke siapa, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lalu yang kedua, kita akan bantu ada namanya backdrop. Backdrop itu background untuk dinding ketika santrinya setoran hafalan atau ketika santrinya dokumentasi kegiatan menghafalkan Al-Quran sebagai report atau laporan kita kepada para donatur yang telah membantu ustadz-ustazah semua. Kurang lebih ini bantuan legalitas. Lalu yang selanjutnya adalah fasilitas pendidikan. Seluruh kebutuhan Al-Quran bagi guru dan santri insya Allah kita fasilitasi, berapapun jumlahnya. Lalu yang ketiga, fasilitas kesejahteraan. Insya Allah ustadz-ustazah akan mendapatkan infak bulanan per siswa 25.000 dibayarkan oleh manajemen sahabat Quran dengan syarat dan ketentuan dengan syarat dan ketentuan. Nah, syaratnya itu adalah santri bisa mengejar target hafalan per bulan 20 ayat, hanya 20 ayat saja. Nah, selain itu juga rumah Quran cabang diperkenankan menerima infak bulanan dari orang tua siswa. Jadi sekalipun kita sudah membantu memfasilitasi infak bulanan daripada manajemen sahabat Quran, ketika ada orang tua yang memberi infak kepada ustadz-ustazah, kami persilakan. Silakan, itu adalah hak daripada ustadz-ustazah semua. Dan yang selanjutnya adalah fasilitas keilmuan. Insya Allah kita akan fasilitasi pertemuan rutin melalui virtual untuk upgrading, baik itu menambah wawasan kita tentang manajemen rumah Quran atau cara mengelola santri dan lain segala macamnya. Insya Allah nanti kita akan diskusikan dalam sesi pertemuan rutin bulanan. Dan juga di kesempatan ini ustadz-ustazah semua bisa mendapatkan atau bisa memanfaatkan fasilitas untuk memperbaiki bacaan hafalan dan juga untuk setoran hafalan kepada sahabat Quran pusat. Ini kewajiban daripada rumah Quran sahabat Quran cabang. Yang pertama, mengejar target hafalan siswa minimal 20 ayat. Jadi ketika ustadz-ustazah mengajukan, kira-kira siswa mana nih yang mungkin masuk dalam kriteria ini. Misalkan ustadz-ustazah memiliki santri 150 dengan kriteria ini, oh ternyata sepertinya hanya layak 100 santri, berarti yang didaftarkan hanya 100 santri saja. Kecuali kalau ustadz-ustazah yakin semua santrinya bisa mengejar target. Lalu yang kedua, laporan perkembangan hafalan santri bulanan dalam format yang telah kita sediakan. Nanti akan diberikan format laporannya dan kita akan ajarkan bagaimana cara mengisinya, baik secara fisik ataupun mau online melalui Google Form. Kalau sekalian ustazah kesulitan melalui Google Form, bisa melalui fisik. Lalu yang ketiga, dokumentasi video. Setiap santri mendapatkan penambahan hafalan seperempat juz. Insya Allah nanti kita akan sampaikan juga teknis cara-caranya bagaimana. Dan yang keempat adalah mengikuti upgrading pertemuan bulanan secara virtual. Itu kewajibannya. Nah, yang keempat, bagi ustadz-ustazah yang misalkan yang sudah memiliki lembaga tapi belum memiliki badan hukum berupa yayasan, kami menawarkan diri, silakan ustadz-ustazah menggunakan legalitas daripada yayasan kami. Kenapa ustadz seperti itu? Jujur, program-program ini adalah program-program yang kami buat berdasarkan pengalaman kami mengalami kesulitan ketika menjalankan dakwah Al-Quran. Nah, harapan kami jangan sampai kesulitan yang pernah kami alami di waktu-waktu sebelumnya tidak ustadz-ustazah alami. Sehingga contoh saja untuk legalitas lembaga sederhana, kita hanya butuh yayasan saja. Tapi tidak sesederhana itu ternyata. Pertama,
membuat yayasan membutuhkan biaya, dan lain segala macamnya. Nah, maka dari itu, saran saya bagi ustadz saja yang tidak memiliki yayasan dan ingin memiliki legalitas hukum, bisa menginduk kepada Yayasan Global Quran Indonesia. Insya Allah gratis, semuanya gratis. Yang pertama, disampaikan jika ustadz membutuhkan legalitas, namun terkendala biaya membuat yayasan, silakan pakai legalitas Yayasan Global Quran Indonesia. Nah, setiap kebutuhan insya Allah kita bisa fasilitasi, mulai dari misalkan ustadz saya butuh salinan akta yayasan, insya Allah kita share, kita berikan kepada ustadz semua. Oh Ustadz, ternyata kita butuh SK dari yayasan nih tentang penetapan kita sebagai mitra dari Yayasan Global Quran, insya Allah kita fasilitasi, dan dokumen lainnya pun kita fasilitasi. Alhamdulillah dengan cara ini kami bisa membantu. Salah satunya kemarin kita share tentang profil kampung penghafal Quran. Nah, alhamdulillah di beberapa kampung penghafal Quran, atau di salah satu kampung penghafal Quran, saya cipta di salah satu kampung penghafal Quran, karena saking banyaknya santri yang menghafalkan Al-Quran, akhirnya muncullah permintaan untuk membuat sekolah PAUD. Karena membutuhkan biaya di dalam membuat yayasan, akhirnya saya tawarkan, ya sudah pakai yayasan saya saja. Alhamdulillah, sekarang sudah berdiri PAUD, sudah berdiri sekolah sampai MI, dan itu semuanya gratis. Lalu yang kedua, jika ustadz saja membutuhkan rekening atas nama lembaganya, misalkan ustadz saja punya sekolah madrasah, punya TPA, punya bimbel, punya apapun itu yang berhubungan dengan Al-Quran dan dakwah Islam, dan ustadz membutuhkan rekening untuk misalkan galang donasi, untuk membuat program dan segala macamnya, silakan kerjasama dengan kami. Insya Allah kita fasilitasi rekening virtual account dengan nama rekening sesuai dengan nama lembaga ustadz saja semua. Nah, pasti saja masih bingung, apa sih rekening virtual account itu? Nih, saya gambarkan seperti ini. Jadi, yayasan kami punya satu rekening atau punya dua rekening atas nama Yayasan Global Quran Indonesia. Nah, kita sudah kerjasama dengan bank, kita sudah membuat sistem. Dari satu rekening ini bisa membuat rekening turunan. Nah, saya kan sering tuh share pamflet tentang wakaf Al-Quran, nomor rekeningnya panjang atas nama Kampung Penghafal Al-Quran. Nah, itu saya tidak membuat rekening baru, tapi saya membuat rekening virtual account. Dan beberapa lembaga, contoh ini ada Madrasah Diniyah Iftidayah Miftahul Sidki, ini adalah salah satu madrasah atau sekolah di Kampung Penghafal Al-Quran di Sukabumi, saya bantu buatkan juga virtual account. Atau ini ada juga virtual account atas nama program wakaf Al-Quran, dan lain segala macamnya. Insya Allah kita bisa fasilitasi itu semua buat ustadz-ustadz semua. Kenapa? Karena pengalaman saya untuk bisa membuat rekening seperti ini, pertama harus ada akta yayasan. Akta yayasan membutuhkan dana. Terus yang kedua, membutuhkan izin operasional, dan ini membutuhkan waktu dan administrasi yang sangat rumit, terlebih mungkin di daerahnya sistem pemerintahnya masih kurang bagus seperti yang kami alami. Untuk mengurus izin operasional saja harus mengeluarkan uang kurang lebih hampir 10 juta rupiah. Nah, kami tidak ingin ustadz saja mengalami kesulitan hal yang sama. Jadi, silahkan manfaatkan fasilitas ini. Baik. Nah, adapun kewajiban bagi ustadz saja yang ingin bekerja sama dengan kami, Yayasan Global Quran Indonesia, adalah yang pertama, menjaga nama baik lembaga dan nilai-nilai syariat Islam. Lalu yang kedua, tidak diperkenankan menggalang dana untuk kepentingan pribadi. Misalkan ustadz saja ingin memiliki rumah, bikin galang dana menggunakan rekening virtual account, itu kita tidak perkenankan. Kecuali menggalang dana hanya untuk kebutuhan dakwah, sarana penunjang dakwah, dan lain-lainnya sebagai penambah syiar Islam. Sebagai contoh, di Kampung Penghafal Quran pun sekarang sedang galang dana di 2 titik. Titik yang pertama di Sukabumi, sebagai contoh kami membantu membangun madrasah dan pembebasan lahan yang 1 tahun kemarin kurang lebih kita menjadi wasilah terkumpulnya dana hampir 1 miliar untuk membebaskan tanah 2.300 meter dan membangun 6 lokal kelas madrasah. Dan juga di Kampung Penghafal Quran di Kerawang sekarang karena santrinya semakin banyak, hanya kita membutuhkan majelis. Nah, kita galang wakaf juga, kurang lebih selama 1 tahun ini sudah hampir 80 juta. Nah, bagi ustadz saja pun bisa seperti itu. Kalau sekalinya ustadz saja harus bikin rekening dulu segala macam,
saya yakin capek. Belum lagi terlebih ustadz saja dalam penarikan uangnya harus ke bank menggunakan cek. Dan masya Allah ini inspirasi ini ataupun program ini saya buat kenapa? Karena dari pengalaman pelatihan ini banyak sekali yang chat ke saya, Ustaz, saya ingin mendapatkan wakaf Al-Quran ketika hendak dilaksanakan pelatihan Baitul Mungkin, tapi saya belum transfer untuk subsidi biaya kirim. Saya bilang nggak apa-apa. Emangnya kenapa belum transfer? Ini jarak saya ke kota itu jauh, Ustaz. Katanya untuk transfer itu hanya bisa di kota. Transfer ATM itu hanya ada di kota dan jaraknya hampir 1 jam. Nah, Masya Allah, akhirnya saya terpikir, ya sudahlah, saya coba bikin program ini untuk bisa membantu Ustaz saja semua. Nah, adapun kewajiban selanjutnya adalah setiap donasi yang masuk itu Ustadz saja harus konfirmasi mereka jumlah dana yang masuk. Misalkan nanti kita akan bikinkan grup khusus yang bekerja sama dengan Yayasan Global Quran Indonesia. Setiap menerima donasi, screenshot transfernya dikirimkan kepada panitia dan Ustadz saja silahkan rekap sendiri. Dan yang keempat adalah peserta wajib memiliki rekening atau membuka rekening BSI untuk rekening penerima transfer donasi. Jadi setiap donasi yang masuk kepada kami dengan tujuan kepada ustadz semua, kita akan transferkan langsung kepada rekening ustadz semua. Jadi ustadz tidak perlu ke bank lagi, seperti itu. Nah, kenapa kami wajibkan ustadz memiliki rekening BSI? Karena sebagai contoh, kami saat ini membantu puluhan guru Al-Quran. Kita membantu puluhan guru Al-Quran saja ketika rekeningnya berbeda, bank misalkan, kita adanya rekening yayasan itu adalah BSI dan kita hanya mau rekening syariah. Ternyata di daerah ada guru yang tidak memiliki rekening BSI, akhirnya kita transfer ke rekening beda bank. Nah, ketika yang kita bantu itu jumlahnya sedikit, mungkin tidak terlalu terasa. Dengan biaya administrasi transfer hanya 6.500 per satu kali transaksi. Tapi ketika saya kalkulasi, oh Masya Allah, ternyata dalam setahun harus keluar biaya operasional lebih dari 2 juta rupiah loh untuk hanya sebatas biaya transfer saja. Nah, terlebih kalau sekalinya ustadz saja yang kita bantu semakin banyak, maka dari itu untuk bisa bekerja sama di dalam program ini, ustadz saja harus memiliki rekening BSI agar ketika kami mentransferkan kepada ustadz saja tidak terkena biaya administrasi, sehingga adapun dana yang kami miliki akan jauh lebih fokus membantu ustadz saja di tempat yang lain atau santri-santri di tempat yang lain, sehingga dana yang kami kelola jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih berkah. Nah, catatan, karena rekening ini digunakan oleh banyak lembaga, contoh misalkan satu rekening dibuatkan rekening virtual account dengan 50 lembaga yang berbeda-beda, otomatis tadi ustadz saja setiap donasi yang masuk harus konfirmasi. Nah, konsekuensinya donasi yang tidak ada konfirmasi, atau misalkan ketika nanti dicek ada saldo misalkan 500.000, maka saldo dana itu akan dikelola oleh kami dan dipergunakan oleh kami berdasarkan prioritas wilayah. Misalkan kita sekarang mengelola 5.000 santri kurang lebih. Nah, dari dana itu kita akan coba prioritaskan ini dana akan disalurkan kepada tempat yang jauh lebih membutuhkan. Seperti itu. Dan yang terakhir, fasilitas yang bisa ustadz saja dapatkan sebagai peserta pelatihan tahfidz metode mungkin pada kesempatan Ramadan 2022 ini adalah ustadz saja bisa menjadi agen reseller atau marketing daripada Al-Quran hafalan metode mungkin ini, menawarkan kepada sekolah-sekolah atau kepada lembaga-lembaganya. Jujur, kesempatan ini tidak pernah saya berikan kepada siapapun kecuali hanya kepada guru Al-Quran. Bukan karena saya tidak membutuhkan tim marketing, tapi justru saya ingin menaikkan derajat atau ingin menaikkan, sama-sama berjuang bareng sesama guru Al-Quran, sehingga yang mendapatkan fasilitasnya, sehingga yang maju itu adalah guru-guru Quran. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini juga bisa menambah kesejahteraan ustadz-ustadzah semua. Yang pertama adalah reseller, itu akan mendapatkan fee atau keuntungan 5.000 dari setiap Al-Quran yang dibeli daripada jembatan ustadz saja menawarkan itu. Misalkan ustadz saja menawarkan kepada sekolah A. Sekolah A tersebut karena ustadz saja yang menawarkan membeli 500 Al-Quran misalkan. Maka fee yang akan ustadz saja dapatkan adalah sebanyak 2.500.000. Diambil dari mana? 5.000 dikali 500 Al-Quran. Dan ini berlaku seumur hidup.
setiap sekolah A ini membeli muting kepada kami atau membeli Al-Quran hafal metode muting kepada kami, maka ustadz-ustadzah pun akan mendapatkan fee rutin tahunan seperti itu. Dan alhamdulillah kami juga sudah banyak membantu ustadz-ustadzah di daerah untuk bisa mendapatkan fasilitas ini. Lalu yang kedua, distributor. Nah, adapun fasilitas untuk distributor adalah keuntungan Rp10.000 dari setiap Al-Quran. Kalau tadi reseller hanya 5.000, kalau distributor 10.000. Kalau misalkan ada yang membeli satu sekolah, misalkan beli 500 Al-Quran, atau atas wasilah ustadz-ustadzah semua, maka ustadz-ustadzah yang menjadi distributor akan mendapatkan fee sebanyak Rp5 juta. Adapun penjelasan fee dan baik itu reseller, distributor, dan segala macamnya akan disampaikan pada grup khusus sebagai agen marketing. Nah, fasilitas yang selanjutnya adalah agen marketing ini akan mendapatkan pamflet, proposal, video penjelasan metode mungkin, semuanya kita berikan kepada ustadz-ustadzah semua dalam bentuk soft file. Jadi ustadz-ustadzah tugasnya hanya menghubungi kepala sekolah, datang silaturahim, ngasih soft file proposalnya, ngasih pamfletnya, dan tools-tools lainnya, serta kalau sekiranya ustadz-ustadzah masih kebingungan bagaimana cara menjelaskan metodenya, insya Allah kita siapkan video tentang bagaimana cara penerapan Al-Quran hafalan metode mungkin atau tentang petunjuk penggunaan hafalan metode mungkin, sehingga ustadz-ustadzah tugasnya hanya sebagai penghubung saja. Lalu juga insya Allah kita fasilitasi Al-Quran untuk sampel. Kalau sekiranya ustadz-ustadzah butuh ke sekolah, tidak mungkin menawarkan tanpa ada sampel Al-Qurannya. Insya Allah kita siapkan. Dan juga kalau sekiranya sekolah membutuhkan training, kami menyiapkan training untuk sekolah tersebut gratis kalau pelatihannya via Zoom. Adapun kalau sekiranya pelatihannya tatap muka langsung, itu berbayar, hanya mengganti biaya transportasi saja. Mungkin itu ustadz-ustadzah semua penjelasan singkat tentang fasilitas yang ustadz-ustadzah semua bisa dapatkan sebagai peserta pelatihan tahfidz metode mungkin edisi Ramadan 2022 ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada ustadz-ustadzah semua, banyak inspirasi yang saya dapatkan daripada ustadz-ustadzah semua, dan banyak keajaiban yang kami alami berkat daripada ustadz-ustadzah semua. Sekali lagi kami ucapkan kepada ustadz-ustadzah semua dan mohon doa kepada donatur ataupun relawan dan kepada ustadz-ustadzah semua yang telah ikut andil kepada terkumpulnya Al-Quran hafalan metode mungkin yang akan diwakafkan kepada ustadz-ustadzah semua. Dalam hal ini saya terharu dengan kegiatan penggalangan wakaf ini. Jadi kami selaku panitia tidak hanya mengajak ustadz-ustadzah semua, kami pun sama berniat memberikan contoh kepada ustadz-ustadzah semua. Masya Allah, banyak sekali dari panitia itu yang memang rutin mensedekahkan atau mewakafkan Al-Quran dari sebagian hartanya. Bahkan ada salah satu panitia di kami yang mewakafkan Al-Quran rutin di 10 hari terakhir, kurang lebih senominal 1 bulan beliau bekerja. Masya Allah. Mudah-mudahan setiap ikhtiar yang kita lakukan, setiap ikhtiar yang kita berikan berbalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala layakkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Inilah penjelasan singkat tentang fasilitas yang bisa ustadz-ustadzah dapatkan. Silahkan isi formulirnya, silahkan klik linknya pada deskripsi yang sudah saya cantumkan di bawah video atau di deskripsi YouTube ini, atau pada link-link yang sudah kami berikan kepada grup peserta pelatihan di mana ustadz-ustadzah tergabung di dalamnya. Sekian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Adapun kebenaran datangnya hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan-kesalahan datangnya karena kehilapan dan kebodohan saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.